Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi. Saya guru SMP Negeri 2 Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini saya mengajar informatika dan saya juga dipercaya menjadi koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di video ini saya akan berbagi praktik tentang penerapan P5 dengan judul menumbuhkan kesadaran dan kemandirian murid melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu pastinya sudah tahu ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan P5 merupakan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. P5 bertujuan untuk mendekatkan pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dikontekstualkan dengan situasi dan kondisi satuan pendidikan. P5 juga dijadikan solusi menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan Berdasarkan sekolah. Hal tersebut, kepala sekolah, koordinator dan fasilitator proyek sepakat mengambil tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Tema ini dikembangkan untuk membantu murid membangun kesadaran diri fisik maupun mentalnya. Adapun topik yang dikembangkan adalah berkreasi dengan disiplin, mengambil 4 aspek dimensi yaitu mandiri, kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis. Topik berkreasi dengan disiplin dipilih karena kurangnya kesadaran murid berbaris tepat waktu. Sebagian besar murid harus dipanggil bahkan dijemput dulu ke dalam kelas. Begitu juga ketika upacara atau kultum dimulai. Murid tidak konsentrasi, berbicara, bergelut, bahkan ada yang melempar-lempar batu. Berdasarkan masalah tersebut, tantangannya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran dan disiplin murid dalam berbaris. Sebagai koordinator P5, saya bertanggung jawab untuk menyediakan dan mendistribusikan modul. Saat ini, sekolah saya mengembangkannya secara mandiri. Alur yang digunakan di dalam modul adalah tahap pengenalan, tahap kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Pada tahap pengenalan, murid dipantik dengan pertanyaan, apa itu disiplin? Mengapa perlu disiplin? Apa dampak disiplin? Kapan dan di mana harus disiplin? Secara berkelompok, murid diajak untuk menyimpulkan makna disiplin. Lalu, secara bergantian, murid mempresentasikan di depan kelas. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan konsep dasar tentang disiplin dan murid-murid mampu menyampaikan pemahaman dan gagasannya secara berani. Tambahan yang biasanya terjadi saat kultum-kultum sebelumnya, kebanyakan peserta yang mengikuti kultum berbicara dengan teman di sampingnya. Ada juga yang melempar batu dan juga ada peserta kultum yang tertib dan mengikuti kultum tersebut dengan tenang. Petugas kultum terlihat gugup saat tampil ke depan dan menjadi tidak konsen saat melakukan tugasnya. Oke, are you ready? Tepuk tangan untuk kelompok bernalar kritis. Semangat. Tahap kontekstualisasi. Setelah mengamati perilaku baik dan tidak baik, kemudian murid menuliskan perilaku tersebut di kertas stick note yang telah disediakan, lalu menempelkannya di papan tulis. Setelah itu murid dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Dalam kelompoknya, murid mengklasifikasi perilaku baik dan tidak baik yang sudah ditemukannya. Kemudian, murid diarahkan untuk memilih satu perilaku yang tidak baik yang paling penting menurut murid untuk segera diselesaikan. Murid juga harus menuliskan alasan mengapa perilaku itu penting untuk diselesaikan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan dimensi bernalar kritis sehingga murid mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, menganalisis informasi yang relevan serta memprioritaskan beberapa gagasan tertentu. Selanjutnya tahap aksi. Murid melakukan 3 aksi. Aksi pertama yaitu membuat poster. Poster berisi tentang kalimat ajakan atau himbauan untuk berbaris dengan disiplin. Topiknya disesuaikan dengan perilaku yang telah dipilih oleh murid sebelumnya. Poster yang telah selesai kemudian ditempel di depan kelas. Lalu murid-murid diajak untuk melakukan penilaian antar teman. Penilaian menggunakan teknik gallery wall.
di mana murid berkeliling mengunjungi setiap kelas, lalu mengamati dan memberi apresiasi kepada poster yang murid anggap paling menginspirasi. Sebelum berkeliling, murid sudah dibekali bagaimana teknik memberi apresiasi dan umpan balik yang positif. Kasih umpan balik yang positif. Untuk mengembangkan dimensi gotong royong, memberi penilaian positif dan mengembangkan sikap saling menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam kelompoknya, murid diajak untuk mengamati poster yang telah ditempeli umpan balik oleh teman-temannya. Lalu, masing-masing kelompok merefleksikan apa yang mereka rasakan ketika posternya dinilai oleh teman-temannya. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran diri murid bahwa ketika diapresiasi, mereka merasa senang dan muncul rasa percaya diri. Dari kelompok 1, Aksi murid yang kedua adalah membuat video atau drama pendek yang berisi himbauan disiplin dalam berbaris. Tema serta alur disesuaikan dengan identifikasi masalah yang ditemukan oleh murid sebelumnya. Murid berbagi tugas menjadi kameramen, pembuat skrip, artis, dan aktor. Proses pembuatan video dilakukan selama 3 minggu. Selama kegiatan ini, fasilitator mengamati proses pembuatan video. Di sini fasilitator memberikan penilaian berdasarkan kreativitas dan kerjasama murid. Ketiga adalah mengenalkan perintah dasar dalam berbaris. Kegiatan ini dipandu oleh guru olahraga dan dibantu oleh anggota Paskibra. Dari kegiatan ini muncul jiwa kepemimpinan murid dan juga muncul rasa percaya diri murid. Kegiatan ini juga diselingi dengan simulasi berbaris. Secara mendadak, lonceng berbaris dibunyikan. Ini dilakukan untuk melihat sejauh mana perubahan perilaku disiplin berbaris oleh murid. Puncak dari kegiatan ini adalah berbagi karya dengan komunitas sekolah. Secara pleno, murid berbagi tentang latar belakang memilih topik video dan poster, kesulitan dan tantangannya, serta apa yang dilakukan dalam menyelesaikan tantangan tersebut. Fasilitator mencatat setiap aktivitas murid, serta memberikan penilaian sumatif menggunakan deskripsi rubrik yang telah disediakan. Untuk membangun keberlanjutan, di akhir penutupan proyek, murid diajak untuk menandatangani komitmen bersama. Komitmen tentang disiplin dalam berbaris tersebut ditulis dan dirumuskan sendiri oleh murid. Komitmen ditempel di mading sekolah dan sewaktu-waktu bisa dijadikan refleksi untuk merawat disiplin dalam diri murid. Pun perubahan yang saya rasakan dari pelaksanaan P5 ini terhadap karakter murid, murid menjadi lebih kritis menemukan masalah dan menemukan solusi dari permasalahannya. Lebih percaya diri, bangun sikap gotong royong, saling bantu, dan menyelesaikan tugas-tugasnya dan muncul sikap saling menghargai. Begitu juga dengan perubahan perilaku disiplin dalam berbaris. Sudah muncul kesadaran diri murid. Walaupun perubahan belum 100%, masih ada murid yang terlambat ketika berbaris dan masih ada kesalahan-kesalahan ketika berbaris. Tetapi setidaknya sudah muncul karakter-karakter baik dalam diri murid. Begitu juga dengan guru-guru di sekolah. Semakin hari semakin kompak karena setiap kali akan melaksanakan proyek, guru-guru harus saling berkoordinasi, saling memberi informasi dengan sesama tim fasilitator. Banyak sekali perubahan dan pembelajaran yang saya rasakan dalam pelaksanaan P5 ini. Dan sebagai seorang guru, saya merasa sangat terbantu mewujudkan murid-murid yang berdaya, murid-murid yang memiliki choice, voice, dan ownership terhadap pembelajarannya sendiri. Bapak dan Ibu, itulah praktik baik P5 yang bisa saya bagikan. Semoga apa yang dicita-citakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, bisa terwujud.